nggak sabar juga pengen tahu soal duologi. Jadi kita langsung aja mulai training hari ini. Aman kan ya? Semua bisa lihat screen aku. Mungkin aku akan record juga untuk Recording in progress. bagi yang tidak bisa mengikuti hari ini. Oke, yes. Duologi when hair care meets skincare. Wah, namanya aja udah kayak penasaran banget ya. Kayaknya hybrid banget gitu loh. Kok bisa? Kok ini sih buat rambut tapi kok meet skincare? Maksudnya apa? Nah, itu yang mau kita omongin hari ini, guys. Oke. Aku sambil mau nanya-nanya. Jadi sesi ini akan banyak pertanyaan juga gitu ya. Karena kan kita agak dalam gitu ya soal rambut. Dan excited banget menurut aku juga karena apa namanya, ini adalah brand baru gitu kan, brand baru yang launching dari Oriflame di tahun 2024 di awal tahun banget gitu ya, yang bener-bener baru dan konsepnya tuh menarik banget gitu, hybrid, gabungan antara hair care dengan skincare. Aku aja tuh pas baca pertama langsung kayak penasaran banget untuk nguliknya. Nah, begitu makin dikulik, makin makin jatuh cinta gitu. Makanya pengen apa sharing banget sama teman-teman semua. Nah, karena menurut aku kalau misalnya kita langsung ngobrolin produknya tanpa kita mengerti tentang rambutnya gitu ya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan rambut itu sebenarnya gimana? Itu tuh kayaknya kita kurang kurang memahami secara menyeluruh gitu ya. Jadi aku pengen mulai dari ngomongin soal rambut dulu, teman-teman. Oke, kita ngomongin soal rambut dulu. Aku punya satu pertanyaan buat teman-teman. Rambut itu ya, itu mati atau hidup? Ayo, ini kayaknya udah ada bocoran sih dari Bu Mimin nih, ada kontennya bahkan di ID Oriflame dari materiku juga. Coba aku pengen tahu. Mati, mati. Oh, udah banyak yang tahu. Ada yang jawab, Kak. Nih nyoman asini hidup ya. Mati. Oke, udah banyak nih, udah banyak yang tahu. Nah, waktu itu aku juga pernah tanya ya sama sama teman-teman di internal juga pertanyaan ini dan banyak banget yang jawab hidup gitu. Ya karena kita mikir apa sih, kalau kenapa sih kita mikir rambut itu hidup? Karena katanya banyak yang menjawab ya karena kan tumbuh gitu ya. Berarti kan dia hidup. Iya betul sih, apa namanya, dia tumbuh gitu ya. Tapi coba deh dipikir, kalau hidup artinya dia ada ada organ, ada apa, organisme atau ada komponen-komponen yang hidup gitu ya di 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 dalamnya gitu kan. Sedangkan rambut, apakah iya ada yang hidup gitu kan? Kenapa kalau kita potong rambut tuh nggak sakit? Benar nggak? Sakit nggak kalau kita potong rambut? Enggak kan? Beda sama kita di waxing. Coba deh dijambak rambutnya atau di waxing gitu ya sampai ke akarnya. Itu kan beda sama kayak gunting rambut. Di gunting rambut kita nggak merasa apa-apa, kita nggak ngerasa sakit gitu. Tapi kalau misalnya dicabut atau di apa namanya, dijambak rambut kita baru kita kerasa sakit karena ada bagian rambut kita di dalam memang yang melewati organ-organ yang hidup, menempel pada organ yang hidup, bener nggak? Tapi rambut itu sendiri adalah mati, teman-teman, gitu. Jadi jawabannya rambut itu mati atau hidup, seratnya setelah rambut ini keluar dari scalp, dari kulit kepala, itu adalah mati. Jadi dia adalah hanya keluar dari kumpulan sel-sel kulit mati. Ada part nggak dia hidup sebenarnya? Guys, sorry. Aku mute ya. Kalau untuk yang baru masuk atau yang mic-nya nyala, coba tolong dimatiin dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi rambut itu mati ketika dia udah melewati kulit kepala nih. Nah, tapi pada saat dia masih di dalam kulit kepala, ya kan, dia itu ya masih masih dekat dengan organ-organ hidup. Jadi ya pasti sakit karena kan dia nempel di dalam lapisan kulit. Ada yang tahu nggak rambut itu nempel di lapisan kulit apa? Dilapikan kulit ada berapa lapis? Masih ingat nggak, teman-teman? Kulit ada berapa lapis? Halo?
Oh iya, suaraku jelas kan ya? Ada 3 lapis, benar. Nah, kira-kira rambut itu ada di lapisan mana? Kan ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Iya, benar Kak Erisia. Di dermis, jadi di lapisan yang kedua. Oke, jadi rambut itu tumbuh dari folikel atau akar yang ada di dermis, yang di tengah. Dan itu ada di hampir setiap bagian tubuh, karena kan seluruh tubuh kita kan di cover sama kulit, ya kan? Dimana kulit itu organ, rambut itu bukan organ, ya kan? Nah, jadi kalau organ udah pasti hidup, kulit itu hidup, dan kulit itu ada di melapisi setiap bagian tubuh kita. Nah, di setiap kulit itu kan selalu ada 3 lapisan gitu ya. Nah, pastinya ada lapisan dermisnya kan, lapisan tengahnya kan. Di dermis itulah tumbuh akar rambut. Jadi akar rambut itu atau folikel kita bilangnya, akarnya itu tumbuh di dermis, teman-teman. Oke, nah dia akan tumbuh melewati ke dermis sampai ke atas sampai kita bisa ngelihat bulu-bulunya di setiap tubuh kita. Kecuali di beberapa tempat ini. Di bibir, serem ya kalau bibirnya. Kalau bibirnya apa namanya berambut serem ya teman-teman ya. Kalau atasnya iya gitu kan kulit, tapi kalau kumis itu ada di muka ada bulu gitu kan, ada rambut, tapi kalau di bibir kan nggak ada ya. Nggak ada kan ya yang punya bibir, yang punya rambut di bibir. Terus di telapak tangan itu nggak ada, di telapak kaki nggak ada gitu. Jadi hampir di setiap bagian tubuh itu ada akar rambutnya yang letaknya nempel di berawal di dermis tadi. Oke? Nah, rambut yang terlihat alias helaian nih yang muncul dari kulit kepala kita itu adalah serat-serat mati. Jadi dari sel kulit mati, gitu ya, seperti yang tadi aku udah jelasin. Nah, sel-sel dalam serat ini tidak berkembang biak di luar kulit kepala. Dan dia juga tidak mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak saat terpotong atau rusak. Itu dia yang menyebabkan kalau kita bilang, kalau aku tadi bilang kita potong rambut nggak sakit, ya kan? Tapi kalau dia masih di dalam kulit kepala, dia masih berkembang nih. Makanya rambut kita bisa memanjang, ya kan? Masih bisa tumbuh karena dia masih yang di dalam kulit kepala ini masih tumbuh terus gitu. Nah, yang di dalam kulit kepala ini, yang masih di dalam dermis, dalam kulit kepala, itu kalau kita cabut, kalau kita ketarik ya sakit gitu. Tapi kalau dia udah di luar kulit kepala, dia sudah menjadi serat-serat mati yang kalau kita potong, itu nggak akan mengirimkan rasa sakit ke otak gitu. Makanya nggak sakit. Oke? Nah, beda juga dengan sel-sel tubuh lainnya, sel-sel rambut ini tidak bisa terus memperbaiki dirinya sendiri setelah dia meninggalkan kulit kepala. Oke? Sekali lagi karena apa? Karena mati, ya kan? Jadi setelah dia meninggalkan kulit kepala, dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau misalnya dia rusak gitu. Jadi misalnya teman-teman, rambutnya tiba-tiba kita karena sering warnain rambut misalnya, rambutnya jadi bercabang, rambutnya jadi kering banget. Bisa nggak dia memperbaiki dirinya sendiri? Nggak bisa gitu loh. Karena dia sudah emang mati gitu. Jadi kita yang harus memperbaikinya dari luar. Harus dibantu. Beda sama kulit. Ya kan? Beda sama kulit. Kalau kulit itu ada yang orang yang nggak rajin skincarean, tapi ya ya biasa-biasa aja. Maksudnya kulitnya nggak jadi rusak banget juga mungkin gitu ya. Kayak cowok kan kalau kita lihat tuh cowok yang nggak rajin skincarean pun kulitnya bukannya yang kayak jadi hancur lebur gitu kan. Enggak ya. Iya, apa masih tetap berfungsi dengan semestinya kulit gitu karena memang organik hidup terus dan kalau ada kerusakan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Beda sama rambut tadi, nggak bisa. Maka itu emang tergantung banget dari kita nih untuk ngerawatnya dari luar gitu. Nah, yang melapisi rambut ini namanya keratin. Sering dengar kan ya? Makanya kalau kita dengar produk-produk hair care itu tuh sering banget dengar yang namanya keratin. Karena keratin itu merupakan protein kan ya. Protein yang memang ada di rambut, di kulit, di kuku itu ada keratin. Nah, termasuk rambut ini ada lapisan keratinnya, proteinnya. Oke. Nah, dialah sebetulnya yang melapisi rambut supaya awalnya tuh tidak rusak gitu. Tapi kalau keratinnya menipis, keratinnya rusak, ya bisa beresiko juga ke kerusakan rambut gitu loh. Oke, teman-teman.
Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita ada sesi Q&A juga ya. Lanjut. Sekarang ngomongin masalah kulit kepala. Oke. Perawatan kulit kepala sama dengan rambut tampak lebih sehat. Maksudnya gimana? Karena tadi aku bilang ada bagian rambut di mana rambut itu masih berkembang, masih berkembang biak, masih tumbuh gitu ya. Yaitu ketika dia di dalam, masih di dalam kulit kepala. Karena ketika dia ada di luar kulit kepala dia mati kan. Jadi di dalam kulit kepala itu penting banget untuk dirawat. Semua masalah kita, kadang kita kayak fokusnya kemana sih kebanyakan orang? Coba deh dipikirin. Ya kan? Kebanyakan fokusnya ke, aduh kering apa, kerimbat gitu, hair mask. Tapi fokusnya ke batang rambutnya. Padahal yang paling penting juga adalah merawat sumbernya nih, yaitu kulit kepalanya, di mana rambutnya tuh tumbuh. Gitu loh. Ya, jadi kenapa kulit kepala itu butuh skincare? Makanya kenapa tagline-nya kok hair care tapi ketemu skincare gitu. Kenapa kulit kepala juga butuh skincare? Karena rahasia rambut tersehatmu kayak iklan apa artis Hollywood gitu ya yang rambutnya bagus banget gitu ya. Nah, rambut sehat itu dimulai dari kulit kepala, teman-teman. Jadi di dalamnya itu kan kulit kepala di rambut yang ada di kulit kepala itu terdiri dari protein dan lipid. Membuatnya secara esensial tuh kayak kulit aja gitu. Bener-bener kayak kulit. Jadi dia butuh skincare juga gitu loh. Butuh perawatan seperti kita merawat kulit juga, kulit kepala ini. Karena kan kulit kepala hidup kulit, ya kan? Nah, sering kali di kulit kepala ini itu juga unik di tiap orang sama kayak kulit. Kulit kan di tiap orang beda-beda kan jenis kulitnya ya. Nah, sama di kulit kepala juga unik di setiap orang beda-beda. Dan kulit kepala bisa tersumbat juga kalau kita kebanyakan pakai produk yang mengandung banyak silikon, misalnya kayak tadi. Ya, silikon tidak berbahaya, tapi kalau misalnya pembersihannya nggak terlalu benar gitu kan, dan kita pemakainya terus-terusan, misalnya conditioner dengan tumpukan silikon dan wax yang banyak, tapi kita pakai ke kulit kepala gitu, kan itu bisa menyumbat kulit kepala. Kalau menyumbat itu bisa menghambat pertumbuhan rambut gitu. Efeknya bisa banyak gitu ya. Jadi bisa tersumbat, bisa kering, bisa berminyak. Karena folikel rambut itu kalau tersumbat juga bisa menyebabkan masalah seperti yang tadi kita bilang, bisa ketombe, bisa jadi sensitif kulitnya, bisa rambutnya jadi rontok, bisa rambutnya jadi botak. Jadi akar masalahnya tuh bisa dari kulit kepala gitu. Numpuklah minyak-minyak rambut ya kan, produk-produk styling ya kan. Itu numpuk di kulit kepala yang akhirnya menjadi masalah buat rambut. Jadi dari tumbuh rambutnya aja udah nggak bagus gitu loh. Apalagi pas jadi em, dia muncul tumbuh di luar kulit kepala yang makin gampang rusak gitu karena dari tumbuhnya aja udah nggak bagus, udah nggak sehat gitu. Nah, terus maksudnya apa dong? Kalau rambut yang sehat tuh maksudnya apa? Definisi rambut yang sehat itu yang kayak gimana gitu kan? Jadi, intinya teman-teman, menjaga kesehatan rambut dasarnya itu menjaganya sedekat mungkin dengan kondisi saat pertama kali tumbuh dari kulit kepala. Jadi pada saat rambut kita tumbuh dari kulit kepala kita nih, ya, itu kan masih bagus kan, masih sehat. Nah, kita menjaganya sedekat mungkin dengan kondisi saat pertama itu karena harusnya dari awal dia tumbuh itu kondisinya masih bagus, belum terkontaminasi dengan apapun. Nah, jadi kita menjaganya tuh sedekat mungkin supaya dia nggak rusak, supaya tetap kayak gitu, gitu. Which is susah banget ya. Tidak semudah kelihatannya gitu meskipun kita ngebotakin rambut gitu ya ya sebenarnya sama aja gitu kadang yang nggak segampang itu juga gitu nggak sesimpel botakin rambut terus nyehatin rambut yang nggak juga gitu ya tapi
gimana caranya kita membalikan lagi nih kondisi rambutnya kalau udah rusak gitu ya. Gimana dia kembali lagi menjadi sehat seperti kondisi saat pertama kali dia tumbuh gitu. Nah, terus kenapa rambut itu bisa tidak sehat? Selain tadi kita ngomongin kulit kepala ya. Oke. Kalau yang terjadi pada batang rambut, kenapa dia bisa berubah gitu kan? Dari saat dia ngeluar dari kulit kepala, selain kulit kepalanya bermasalah gitu kan, sama aja kayak kulit bisa bermasalah, kulit kepala juga bisa gitu. Pertama dari masalah di kulit kepala, yang kedua rambutnya. Kenapa rambutnya juga bisa jadi nggak sehat? Bisa bercabang, bisa kering banget, bisa bentuknya nggak karu-karuan gitu kan? Kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Pertama, gesekan dari bahan kasar misalnya anduk ke lapisan rambut. Ada yang suka kayak gitu nggak? Yang kayak digambar. Kalau nggak sampoan apa namanya ngeringin rambutnya kayak gitu, digosok-gosok gitu pakai anduk. Ada yang kayak gitu? Aku pengen lihat deh di chat. Penasaran. Aku. Saya Kak, iya benar. Aku juga gitu loh biasanya dulu ya. Nah, memang kita biasanya gitu kan, gosok-gosok gitu. Nah, ternyata sama kayak kulit, ya kulit kan juga harus segentle mungkin kan. Jadi kita nggak bisa kan kita gosok-gosok gini kayak handuk, pakai handuk gitu. Karena sama aja kita kayak physical exfoliator gitu. Jadi kita kayak nge-eksfoliasi secara kasar dengan handuk gitu. Nah, sama seperti rambut, teman-teman. Jadi kalau kita gosok-gosok gini, dia sama aja kita keratin-keratin rambut ini, lapisan-lapisan yang melindungi rambut itu jadi hilang, jadi rusak gitu loh. Yang kedua, kita juga suka gini nih, anduk kita lipat terus ke atasin. Siapa yang kayak gitu? Iya kan? Nah, kenapa itu juga nggak disarankan? Karena itu jadi menarik rambut gitu, menarik terlalu kuat, apalagi saat kondisi rambut kita masih basah. Oke, jadi baik saat basah ataupun kering itu tidak, apalagi khususnya saat basah ya, tidak dianjurkan menarik rambut yang terlalu kuat. Jadi misalnya yang suka em, apa kunci rambut terlalu kenceng banget gitu kan, terlalu kenceng nariknya, atau ya kayak tadi pakai anduk digulung ke atas begini. Nah itu memang apa namanya tidak disarankan. Yang benar terus gimana? Ya di air dry aja, maksudnya kita diamin aja, kita keringin biasa, terus kita biarkan dia sampai mengering kalau memang mau alami. Kalau misalnya mau pakai hair dryer, ya kalau bisa jangan yang panas gitu ya, pakai hair dryer yang anginnya misalnya apa room temperatur gitu, apa yang dingin-dingin aja gitu udaranya. Oke. Nah, yang berikutnya yang paling sering aku lakuin juga, mandi air panas ya kan. Mandi air panas sebenarnya bukan bukan cuman kurang dianjurkan buat rambut, tapi juga buat kulit sebenarnya. Jadi ada kalau misalnya ada yang ngalamin kulitnya suka kelupas-kelupas, merah-merah, apalagi yang ada menderita atopic dermatitis ya alergi, itu tuh nggak boleh banget sebetulnya mandi air panas terlalu sering gitu. Jadi air panas yang terlalu sering itu bisa merusak rambut juga. Oke, sinar matahari yang intens. Pernah lihat gak kayak anak-anak yang misalnya anak yang sering terpapar matahari di jalanan gitu, misalnya anak-anak di jalanan gitu ya, rambutnya sampai berubah warnanya gitu, atau anak-anak yang di pantai gitu, ya kan? Karena memang paparan matahari yang terlalu intens itu bisa merusak rambut gitu, bahkan rambutnya sampai bisa berubah warna gitu kan, tanpa tanpa di apa namanya tanpa diwarnain gitu. Styling. Aku nih contohnya siapa cewek-cewek di sini juga yang tiada hari tanpa nyatok ya. Ya, itu udah pasti beruntunglah yang menggunakan jilbab ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Tapi kalau yang punya yang tiap hari ke kantor atau kayak kerja ketemu member-member mau meeting gitu kan, pasti kan kita pengen tampil ini juga oke gitu ya. Jadi pasti nyatok. Nah, nyatok, hair dryer dan lain-lain itu udah temennya bikin rambut nggak sehat juga udah pasti ya. Coloring, styling bikin rambut cantik banget. Tapi itu yang paling merusak karena bahan kimianya tuh keras banget, teman-teman. Rebonding, tahu dong ya, rebonding, keritingan di perm, itu kan semua pakai obat bahan kimia yang keras banget. Jadi udah pasti serat-seratnya ini tuh jadi rusak parah gitu. Jadi
bleaching gitu ya, bleaching rambut dulu sebelum coloring itu memang cantik banget jadinya di rambut. Tapi kalau kalian memang ya harus banget kayak misalnya kayak kita nih ya kan ada meeting ada segala macam harus ketemu orang banyak pengen nyatok nggak apa-apa gitu itu kan nggak bisa terhindari ya maksudnya kita juga pengen tampil oke gitu kan untuk ekspres diri nggak apa-apa nggak masalah coloring juga gitu tapi berarti menjaganya juga harus ekstra gitu loh ya kan jadi kalau kita melakukan itu ya berarti nutrisinya menjaganya juga harus ekstra gitu jangan sampai ngerusak doang tapi nggak kita jaga gitu. Oke, teman-teman. Jadi sebetulnya yang bikin rambut tidak sehat kebanyakan tuh faktor eksternal gitu. Terus jadi gimana caranya supaya rambut nih balik lagi nih supaya dia bisa sehat, berkilau gitu ya. Nah, caranya udah pasti gunakan perawatan rambut yang sesuai dengan kebutuhan kita. Khususnya masalah di kulit kepala kita, masalah di rambut kita. Nah, gunakan sampo yang memang diformulasikan khusus untuk mengurangi kerusakan itu gitu. Sama kayak kita pilih skincare kan. Kita kalau pilih skincare, pembersih wajah aja deh. Kan kita pilih yang sesuai sama jenis kulit kita. Milih sampo juga, teman-teman. Sama, nggak kalah pentingnya gitu. Oke. Nah, sorry aku mute ya. Buat yang baru masuk, tolong di-mute ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang udah merasa rambutnya tuh kering, rontok, kusam, dan lain-lain, coba mulai pakai conditioner kalau misalnya kalian belum pakai conditioner. Kalian akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan ketika udah mulai rajin pakai conditioner. Nah, kalau aku masih kurang nih, karena aku ini banget coloring gitu kan. Aku coloring dan styling terus tiap hari, jadi keringnya tuh kering banget gitu. Nah, berarti harus rajin juga gunakan hair mask gitu. Paling enggak seminggu sekali sebagai perawatan supaya hasilnya lebih optimal gitu. Jadi conditioner, hair mask, vitamin rambut itu penting banget setiap hari supaya at least menjaga, mencegah apa yang udah kita eh, untuk mencegah yang kita lakukan yang merusak tadi itu gitu kan. Jadi kalau kita melakukan banyak itu yang bisa merusak ya kita harus memperbaikinya juga, melakukan banyak hal juga untuk memperbaiki gitu ya teman-teman ya. Jadi cobain conditioner dan hair mask itu langkah yang penting untuk kasih nutrisi dan kelembapan pada rambut karena ingat rambut nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ingat tuh ya, nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri, jadi harus dibantuin dari luar gitu. Nah, duologi kerennya apa sih? Kenapa kita bilang revolusi perawatan rambut? Karena dia bisa membantu mentransformasi rambut kita dengan rutinitas sehari-hari yang kita lakuin gitu. Teknologinya kayak udah kita lihat di judul training ini nih ya, teknologinya hybrid yaitu gabungan dari hair care dan juga skincare. Artinya apa? Hair care maksudnya adalah melindungi dan memperkuat helaian rambut kita nih dengan bekerja langsung pada serat-serat rambutnya. Jadi formula-formula yang disebut hair care itu ya kan, dia bekerja langsung pada serat-serat rambut. Jadi benar-benar diperbaiki serat-serat rambut kita. Nah, skincare-nya buat apa? Skincare-nya untuk scalp kita, untuk kulit kepala kita. Jadi menjaga supaya lingkungan di kulit kepala kita tuh lebih optimal gitu, lebih sehat, masalahnya hilang gitu loh. Ya. Nah, jadi hasilnya rambutnya akan kayak gimana ya? Udah pasti rambutnya akan lebih sehat, lebih indah, seindah tampilannya. Karena kan kadang rambutnya indah tampilannya tapi nggak sehat banget gitu kan. Ketombean, ternyata rambutnya bercabang, padahal kelihatannya cantik gitu kan. Di apa di foto tuh cantik, di blow terus apa tapi ternyata nggak sehat. Makanya dengan duologi itu maksudnya apa? Hair care dan juga skincare gitu loh. Supaya tampilan rambutnya seindah tampilannya. Gitu ya. Keren ya. Nah, tadi yang aku bilang scalp juga perawatan kulit kepala itu kan bikin rambut tampak lebih sehat. Jadi duologi memberikan perawatan kulit kepala di mana fondasinya tuh untuk rambut tumbuh jadi lebih ideal gitu loh.
lingkungannya sehat, ideal kulit kepalanya sehingga akan tumbuh rambut-rambut yang lebih indah dan sehat juga. Oke, jadi skincare untuk rambutmu, tampilan rambut sehat dimulai dari kulit kepala dan yang uniknya juga seluruh produk bilas ini, seluruh produk bilasnya ya, jadi conditionernya, shampoo-nya gitu, hair mask, hair mask-nya gitu, itu diformulasikan dengan formula biodegradable. Artinya apa? Artinya dia ramah lingkungan, dia dengan mudah terurai. Jadi dia tidak akan menjadi polusi bagi perairan ya kan? Menjadi sumbatan buat lingkungan kita gitu. Jadi udah bagus buat rambut, bagus buat lingkungan juga. Oke. Dan yang paling penting juga seluruh produk ini bebas dari silikon atau silikon free. Kenapa tadi aku bilang di depan juga aku bilang kan, kebanyakan yang bikin rambut indah memang silikon, ya. Pernah nggak habis sampoan atau apa namanya pakai conditioner terus rambutnya jadi kayak jatuh banget gitu. Jadi kayak langsung gampang disisir dan lain-lain karena itu full of wax gitu. Iya kan? Jadi penuh lapisan yang biasanya digunakan silikon gitu ya. Untuk melapisin itu jadi rambut kita tuh jatuh gitu, terlapisin. Makanya kesannya bagus gitu kan, mudah diatur. Tapi ya kayak tadi aku bilang tidak memberikan manfaat jangka panjangnya gitu. Nah, selain itu juga beresiko terhadap kesehatan kulit kepala. Kalau misalnya digunakan terlalu banyak setiap hari terus-menerus ya kulit kepalanya bisa tersumbat tuh dengan silikon-silikon itu, ya kan? Dan untuk apa namanya di serat rambutnya pun kalau misalnya terlalu banyak pakai silikon-silikon gitu ya, lama-lama bisa kering juga karena kalau kita kasih vitamin dia jadi tidak bisa menyerap ke dalam. Karena kebayang nggak, kayak rambutnya tuh dilapisin tebal banget gitu loh dengan silikon. Jadi kayak untuk kita menutrisi rambut itu sulit gitu. Jadi em, memang yang paling baik gitu kan untuk yang digunakan setiap hari untuk produk bilas itu lebih baik silikon free gitu. Bukan berarti silikon berbahaya ya, sekali lagi ya. Nah, jadi selain silikon free, aromanya juga kalau yang udah nyobain duologi ya, aromanya tuh mewah banget gitu dan lembut banget. Jadi aromanya khusus dibuat di duologi, dipikirin banget nih supaya apa kalau kita keramas tuh perasaannya tuh bener-bener menyegarkan gitu ya, segar. Jadi ada blending dari aromatic green dan clean citrus gitu ya, dan juga aromanya tuh unisex fresh floral. Jadi kayak aromanya tuh nggak kayak laki-laki, nggak kayak perempuan gitu. Jadi bisa dipakai sama semua jenis kelamin. Kadang ada kan sampo yang kayak baunya laki banget gitu. Ada yang baunya kayak perempuan banget. Nah, ini wanginya dipilih memang yang unisex gitu loh, yang bisa dipakai sama baik perempuan dan wanita gitu. Kita masuk ke pilihan pertamanya dulu ya, cleanse. Jadi shampoo. Oke. Shampoo-nya ada apa aja sih? Of course kita belum semuanya masuk sini. Kita hanya 3 ini aja ya teman-teman ya. Intense Repair Shampoo, Anti-Flake Purifying Shampoo, dan Full Resist Shampoo. Semoga nanti kalau duologi makin melejit gitu ya, nanti kita semoga bisa masuk yang lainnya juga gitu ya. Nah, pertama adalah kita mau bahas tentang masalah rambut yang kering dan rusak dulu atau dry and damaged hair. Kenapa sih rambut bisa kering dan rusak? Pertama, karena memang faktor lingkungan, teman-teman. Dari matahari, angin, kelembapan udara itu bisa pengaruh terhadap kesehatan rambut. Gesekan yang tadi ya kan mengupas lapisan pelindung rambut, pakai pemanas, alat styling, bahan kimia, coloring, bleaching, rebonding ya kan semuanya itu bisa bisa bikin jadi kering dan rusak. Contohnya gimana rambut kering dan rusak? Misalnya kayak aku nggak tahu nih Kak, kayak ciri-ciri rambutku aku pakai yang mana ya duologinya ya. Nah, kalau misalnya kalian rambut kering dan rusak, ciri-cirinya kayak gini. Jadi ujung rambutnya itu bercabang, ya kan? Bercabang karena patah pecah dia kan. Jadi dia bercabang, rambutnya beterbangan, jadi kayak banyak banyak apa namanya rambut-rambut yang beterbangan sulit diatur.
batang rambutnya tuh tampak kering dan rambutnya patah-patah gitu ya. Dan nggak berkilau, jadi rambutnya kayak kusam banget gitu loh. Bukan cuma muka doang yang kusam ya, rambutnya juga bisa kusam usang banget gitu. Nah, kalau kalian punya ciri-ciri kayak gini, ada nggak yang punya ciri-ciri kayak gini? Ada yang punya ciri-ciri kayak gini? Nah, kalau punya ciri-ciri yang kayak gini, rambut kering dan rusak, pakainya yang ini. Oke? Pakainya Duology Intense Repair Shampoo. Jadi dia adalah moisturizing shampoo atau sampo yang memang moisturizing ya, melembabkan untuk rambut kering dan rusak. Kandungannya keratin protein dan oat lipids yang memperkuat rambut dari akar, bikin rambut itu kembali lagi apa namanya kesehatannya ya kan, sembuh dari kerusakan, mengurangi rambut patah dan menjaga juga kulit kepalanya gitu. Jadi aksinya benar-benar ganda ya pada serat rambut dan kulit kepala. Nah, keratin atau hydrolyzed keratin ini itu fungsinya buat melindungi, memperkuat rambut supaya tampak sehat dan juga dia menutrisi nih ke serat-seratnya. Jadi rambutnya tuh bikin berkilau banget, teman-teman, berkilau dan lembut. Aku udah punya yang nyobain di sini, ada Bu Mimin kita cobain apa namanya shampoo ini. Emang bener-bener rambutnya baru seminggu pakai, rambutnya jadi glowing banget. Maksudnya shining banget gitu. Itu sampai kita notice semua gitu, kita benar-benar merhatiin ini kayak rambut kamu tuh shining banget ya gitu. Ini beneran. Nah, karena ada keratin yang memperbaiki serat-serat rambut tadi. Oke. Jadi kalau lembut, kalau melapisi bukan dari silikon tapi dari keratin. Oke. Nah, oat lipid atau kernel oil ini memiliki banyak manfaat buat rambut dan kulit gitu ya. Dia bisa melembabkan, menutrisi, melindungi karena memang mirip banget sama kulit gitu. Jadi sama seperti minyak kulit, tekstur apa teksturnya, komposisinya gitu ya. Nah, jadi dia tuh kayak seramid gitu loh, berlaku seperti seramid gitu. Seramid itu kan kalau teman-teman ingat kalau di kulit itu seperti barrier atau pertahanan kulit gitu ya. Nah, dia juga gitu. Jadi dia menjaga lipid, menggantikan lipid-lipid di kulit kepala. Jadi kulit kepalanya tuh lebih lebih kuat gitu ya, sehingga nggak gampang patah gitu. Jadi rambut yang tumbuh itu tidak gampang patah, menjadikan lebih sehat dan kulit kepalanya lebih 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 lembab gitu ya. Nah, ada uji klinisnya juga. Jadi ada uji klinisnya juga untuk Intense Repair Shampoo ini. Jadi uji klinisnya menunjukkan hasilnya tuh terbukti menghaluskan dan memperbaiki rambut yang rusak. Memperkuat rambut, bikin rambutnya lebih tahan terhadap kerusakan. Jadi gak gampang rusak, kuat banget gitu. Rambutnya mudah disisir hingga 65% ya. Jadi kayak gampang banget disisir. Dan juga meningkatkan nutrisi. Nutrisi pada rambutnya meningkat 3 kali lebih ternutrisi. Dan juga dia bisa menghaluskan kutikula rambut yang pecah. Jadi yang udah rusak tuh, yang udah pecah-pecah, yang bercabang itu diperbaiki. Formulanya pun ramah lingkungan, mudah terurai ya, atau biodegradable. Keren ya. Jadi kulitnya bukan cuman kelihatan, rambutnya bukan cuman kelihatan indah, tapi bener-bener ternutrisi gitu loh. Oke, caranya gimana pakainya ya? Of course kayak sampoan biasa. Jadi pakai di rambut yang basah, dibikin busa, dipijat kulit kepalanya dengan lembut, lalu ya dibilas gitu sampai bersih. Oke. Nah ini before afternya teman-teman. Bisa lihat gak? Jadi before afternya yang kiri pakai Intense Repair Shampoo dan conditioner. Oke. Jadi bisa dilihat rambutnya itu memang jadi lebih nggak terbang-terbang, nggak kering-kering gitu. Jadi bener kayak lebih lembab gitu loh. Ya, yang curl juga jadinya curlnya tuh lebih kelihatan. Ya, karena kan kalau orang keriting kan biasanya makin kering, makin terbang-terbang tuh, makin nggak kelihatan curly-nya gitu. Nah, ini makin lembab jadi makin kelihatan curly-nya. Keren ya? Jadi yang belum cobain, cepetan cobain. Aku sih udah habis 2 botol, jujur. Aku pakainya yang ini karena kulit kepalanya memang berminyak, jadi suka gampang ketombean. Tapi semenjak pakai ini, itu sangat berkurang.
Oke, jadi ketombe rambut atau flax and dandruff hair. Sekarang kita mau bahas yang ini ya. Kenapa sih rambut bisa ketombean? Oke, jadi ada proses peeling ya, bukan cuma kulit yang peeling ya, tapi rambut juga. Proses pergantian kulit atau peeling yang nggak normal. Nah, itu banyak faktor. Ada yang karena memang genetik gitu ya, ada suatu genetik, misalnya namanya seborrheic dermatitis, itu kan karena jamur Malassezia, tapi itu genetik. Jadi ada apa namanya, ada kaitannya dengan dermatitis gitu ya, ada kaitannya dengan atopic dermatitis gitu, dan banyak faktor lainnya. Atau memang ya kulitnya ini aja gitu, apa proses peelingnya memang nggak normal aja gitu, jadi ada banyak faktor. Oke. Nah, yang kedua, kulit kepalanya berminyak. Ini aku juga banget, karena rambut aku tipis banget. Ada nggak yang kayak aku? Rambutnya eh helaiannya tipis banget, jadi gampang banget lepek, gampang banget berminyak. Setiap hari harus keramas. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, karena kulit kepalanya berminyak. Jadi bikin mikrobiom atau rumah bakteri. Oke, jadi setiap organ kita kan ada rumah bakterinya ya, teman-teman, namanya mikrobiom. Nah, isinya tuh ada banyak bakteri. Nah, bakterinya ini tuh jadi nggak balance gitu loh. Jadi karena dia berminyak, si bakterinya tuh jadi berkembang biak. Jadilah kulitnya jadi ketombean gitu. Nah, atau udaranya terlalu kering. Jadi kalau udaranya kering, jadi kulit kepalanya juga kering, jadi dia flaky gitu. Atau jadi timbul ketombe kulit seperti gini. Oke. Jadi ciri-cirinya kulit kepalanya gatal, kelupas, warna putih atau kekuningan, dan udah pasti punya kecenderungan kambuh. Jadi biasanya tuh ketombe kambuhan gitu. Misalnya kayak udah bersih nih, tapi kayak habis itu 2 minggu lagi timbul lagi, itu masalah dengan ketombe ya kan? Punya kecenderungan kambuh. Nah, purifying anti dandruff ini bisa mendetoksifikasi dan menyegarkan kulit kepala, bersihin rambut, dan hasil uji klinisnya bisa mengurangi ketombe dengan signifikan hanya dalam 2 minggu. 2 minggu pakai ya teman-teman, bisa mengurangi ya namanya ketombenya tadi tuh. Kandungannya kalau misalnya kita lihat familiar banget ya. Jadi formulanya tuh unik. Biasanya tuh kita kalau dengar sampo buat ketombe itu apa sih? Coba deh. Ada yang familiar nggak kalau misalnya dengar apa namanya kayak sampo anti ketombe dengan kandungan apa biasanya? Yang kayak dari dulu kita dengarnya itu mulu. Ah, bener banget, zinc ya kan? Jarang kita dengar salicylic acid gitu. Salicylic acid tuh kita dengernya seringnya tuh untuk skincare, bener nggak? Ya. Nah, di Duology Anti Flake Purifying Shampoo ini unik banget karena dia menggunakan salicylic acid gitu, sama seperti skincare kita ya. Nah, salicylic acid itu dia menargetkan ke sumber penyebab ketombenya gitu. Nah, jadi dia punya dual fungsi nih, punya fungsi ganda. Yang pertama, dia bisa mengeksfoliasi, karena kan salicylic acid atau BH ini kan fungsinya memang mengeksfoliasi kan. Jadi dia akan mengeksfoliasi lapisan terluar kulit kepala dari penumpukan minyak-minyak tadi, ya kan? Kalau kulitnya berminyak kan numpuk tuh, ya kan? Terus residu-residu ini masih kalau kita nggak bersih atau apa atau pakai eh, apa hair care apa gitu kan, numpuk gitu kan. Nah, dia membantu untuk membersihkan eksfoliasi, jadi nggak ada penumpukan-penumpukan itu di kulit kepala kita. Oke? Nah, jadi membersihkan sel-sel kulit mati itu dengan mengeksfoliasi ya kan, sekaligus menjaga keseimbangan mikrobiom tadi, menjaga keseimbangan bakteri gitu. Jadi memang kalau bahasa itu antibakteri gitu kan. Nah, jadi dia menjaga supaya bakterinya itu tidak berkembang biak semakin banyak, dan biasanya itu kan yang menyebabkan gatal dan peradangan kan. Nah, karena bakterinya itu dikontrol, jadi rasa gatalnya tuh jadi hilang gitu. Jadi udah nggak gatal lagi, terus juga berkurang ketombenya karena bakterinya dikontrol. Oke, ditambah lagi kerjanya ke bakteri karena memang ujung-ujungnya kan bakteri ya, apa namanya, masalahnya gitu.
Nah, ditambah aksi dari dan Z kompleks. Dan Z kompleks ini gabungan dari bark root dan juga pantenol gitu. Jadi ini bisa bekerja pada bakterinya juga ya kan? Pada bakterinya yang menimbulkan ketombe tuh dengan menjaga keseimbangannya dan bikin mengontrol produksi minyaknya juga jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi kulit kepalanya seger gitu, nggak terlalu gampang berminyak dan juga bakterinya terkontrol jadi nggak gatel dan nggak timbul-timbul lagi ketombenya. Oke, jadi yang keren klaimnya adalah dia secara klinis dan visual kita juga bisa melihat gitu ya, mengurangi ketombe dalam 2 minggu. Dan hasil anti ketombenya ini tahan lama, jadi bisa mencegah muncul kembalinya ketombe yang biasanya sering kambuhan itu ya kan. Bahkan setelah 1 minggu stop menggunakan produk. Jadi misalnya kita pakai 7 hari nih, full kita pakai 7 hari terus kita stop nih itu bahkan hasilnya bisa lebih long lasting gitu, bisa tahan lama. Keren ya. Jadi hasilnya bener-bener nggak cuman jangka pendek doang, tapi jangka panjang. Top. Caranya, of course, pada rambut basah seperti shampoo-shampoo lainnya, pijat kulit dengan lembut, lalu bilas dengan air bersih. Nah, ini before afternya nih teman-teman nih bisa dilihat ya. Dalam 2 minggu itu kulit kepalanya jadi lebih bersih banget. Oke. Oke, nah berikutnya setelah ketombe kita masuk ke masalah yang ketiga, rambut rontok dan rapuh. Oke, fall and fragile hair. Siapa yang mengalami ini? Ini sayangnya memang masalah yang paling banyak dialami juga ya sama cowok dan cewek. Khususnya apalagi laki-laki yang udah mulai berumur ya, umurnya udah masuk ke udah apa 35 ke atas gitu 40 udah mulai deh tuh ya ada kebotakan-kebotakan. Nah, kenapa sih rambut ini bisa rontok dan juga rapuh? Nomor satu itu udah pasti faktor genetik. Namanya salah satu contoh yang terkenal namanya androgenic alopecia. Ini susah banget memang nggak apa bisa kita bilang yang nggak bisa terhindari ya. Karena memang ini secara turun temurun gitu. Nah, ini biasanya memang terjadi pada kasus rambut rontok 50%-nya tuh karena faktor genetik gitu. Jadi kita bisa lihat dari ayah ibu kita kalau misalnya memang ada yang terjadi kebotakan seperti itu ya kemungkinan kita juga bisa menurunkannya gitu. Faktor internal juga bisa. Jadi kayak kurangnya konsumsi protein, zat besi itu bisa mempengaruhi rambut itu jadi rapuh, ya kan? Kondisi hormonal, penyakit atau konsumsi obat-obatan tertentu juga bisa, misalnya penderita kanker, ya kan, apa melewati obat-obatan radiasi dan lain-lain kemoterapi itu mungkin berpengaruh kepada rambutnya, kan? Pakai alat-alat styling kayak misalnya gel rambut, tapi kalau gel rambutnya keseringan dan dipakainya sering kena kulit kepala tanpa itu dibersihkan dengan baik, ya itu bisa juga jadi botak gitu ya, bisa jadi menimbulkan kerontokan. Nah, ciri-cirinya gimana? Rambut rontok dan rapuh seperti gini, yang dibilang rambut rontok. Bukan, em, kita juga biasanya suka rontok ya, kalau yang suka nyatok, suka apa namanya, Apanya? tapi biasanya rontoknya tuh dari pecahan helaian gitu, tapi nggak di sininya masih tumbuh terus misalnya gitu. Nah, itu mungkin masih mudah tertolong. Itu mungkin bisa pakainya yang repair gitu ya. Tapi kalau misalnya rontok dan rapuh ciri-cirinya itu biasanya kayak gini. Bagian yang melebar nih kalau kita ngelihat di tengah-tengah kulit kepala itu bagian yang melebar tuh semakin lebar gitu. Jadi kalau belah rambut, rambutnya semakin melebar belahannya. Terus juga itu juga yang bikin rambutnya tuh kelihatan jadi lebih menipis. Rambutnya kering dan patah, jadi bisa coba lihat juga disisir di saluran eh, kamar mandi ya kan, apakah banyak rambut ya? Siapa yang kayak gitu? Nah itu ciri-cirinya juga rambutnya rapuh ya. Kebotakan yang dapat melebar ukurannya bisa bertambah gitu. Nah, kalau misalnya mengalami kayak gini, shampoo-nya warna abu-abu ini. Jadi shampoo khusus rambut rapuh ya yang mendukung pertumbuhan rambut
secara alami. Jadi menyegarkan sekali ketika dipakai saat keramas, rambutnya jadi terasa lebih bervolume juga. Selain memang dirawat, tapi juga tampilannya akan lebih terasa lebih bagus gitu ya, lebih terasa bervolume. Nah, kandungannya kalau teman-teman lihat kayak skincare juga kan kandungannya ya. Ini memang bukan hanya penting di serat rambut, tapi juga di kulit kepala penting banget untuk masalah rambut ini gitu. Jadi kalau kita lihat kandungan niacinamide itu kan udah terkenal banget nih di dunia skincare. Nah, dia itu bisa membantu juga merawat membantu proses pertumbuhan alami rambut gitu. Nah, dia juga bisa melindungi dari stres ya, faktor-faktor stres eksternal yang diterima oleh rambut. Jadi rambutnya tuh lebih kuat, lebih tahan. Ibaratnya skin barrier rambutnya tuh lebih kuat gitu ya, melawan segala apa namanya agresi dari faktor-faktor eksternal itu. Berikutnya adalah pantenol atau provitamin B5. Ini kita sering banget denger di iklan-iklan sampo ya. Karena memang bagus banget buat rambut. Dia bisa menjaga kelembapan, merawat kerusakan rambut, terus juga bisa bikin rambutnya jadi lebih kuat dan shining. Oke. Dan yang terakhir, rice peptide ini unik banget juga. Jadi rice peptide ini dia tuh merawat struktur rambut ya, dan juga bikin kutikula rambut tuh jadi lebih halus. Dan ini juga diperoleh dari menggunakan AI 4 peptida yang memang dari protein beras tuh dipilih banget gitu. Yang bisa menyesuaikan dengan rambut dan bikin rambutnya jauh lebih kuat sampai ke akarnya gitu. Jadi rambutnya dibantu untuk tumbuh dan juga dibantu untuk lebih kuat gitu dari ketiga kandungan ini. Nah, klaimnya ini teman-teman bisa pakai ya dalam nanti apa menawarkan ke calon-calon membernya atau ke member-membernya yang lain gitu ya. Nah, rambut rontok berkurang hanya dalam 8 minggu. Kerusakan rambut berkurang 50%. Setidaknya ada 3.500 lebih rambut dalam fase pertumbuhannya selama 8 minggu gitu. Jadi apa eh, numbuh gitu ya, numbuh 3.500 rambut dilihat gitu ya, tumbuh pada masa selama 8 minggu. Dia juga bikin rambut lebih tebal, bikin rambut lebih kuat dan tidak menipis gitu ya setelah 1 kali pemakaian gitu. Pakainya sama, aplikasi pada rambut basah dan juga pijat dengan lembut lalu bilas dengan bersih. Oke, dan selanjutnya itu tadi shampoo. Jadi pilih teman-teman shampoo yang memang sesuai banget sama sama kondisi kulit kepalanya teman-teman, masalah kulitnya teman-teman. Lalu jangan lupa, tadi kan kita udah bilang, yang paling penting juga pakai conditioner kan. Moisturize. Jadi bukan cuman ini aja kita bersihkan, tapi juga kita kembalikan, kita rawat serat-serat rambutnya dengan menggunakan conditioner. Nah, kalau tadi kita pilih berdasarkan masalah kulit, kalau conditioner kita milih berdasarkan ketebalan rambut. Kalau rambutnya kayak gini, rambutnya tipis dan halus, pilihnya yang ini. Duology Light Cream Conditioner. Jadi conditioner itu light alias ringan. Jadi ringan dan bertekstur milky gel, dia tuh bisa bikin rambutnya ternutrisi, terlindungi, dirawat banget, tapi nggak bikin lepek karena ringan banget gitu. Jadi cocok banget untuk rambutnya tipis dan halus dan bikin juga rambutnya jadi nggak kusut. Oke. Ukurannya 150 mili. Jadi oke lah buat 1 bulan itu cukup banget kok. Oke, dan apa kandungannya sama ya? Tadi ada pantenol, ya kan? Yang memang terkenal banget untuk bikin rambut shining, rambut kuat, dan juga silk protein yang bisa mengikat kelembapan rambut supaya rambutnya tuh helaiannya makin halus, makin bagus. Nah, klaimnya di sini bisa menjadikan rambut lebih gampang disisir, kondisinya lebih baik, dan juga apa lebih tahan terhadap kerusakan, jadi lebih kuat gitu ya. Dia juga bisa mencegah rambutnya bercabang, bikin rambutnya lebih bervolume dan shining. Dan yang paling penting nggak lepek. Oke, jadi cara pakainya setelah sampoan, aplikasi pada rambut
yang basah tadi, mulai dari tengah sampai ke ujung sini. Jadi nggak kena ke kulit kepala ya. Oke, sama kayak pakai conditioner pada umumnya, pakai dari tengah sampai ke ujung sini. Lalu diamin sebentar, setelah itu bilas hingga bersih. Nah, ini before afternya juga bisa kita lihat tadi menggunakan shampoo plus si light conditionernya ya. Kalau misalnya teman-teman rambutnya sedang atau hingga tebal gitu ya, pakainya yang rich cream conditioner. Jadi rich cream conditioner ini menutrisi secara optimal, jadi lebih rich lagi ya, lebih lebih kaya, lebih creamy. Dan itu memang benar-benar menutrisi sampai ke dalam, kena semua, kalaupun rambut kalian tuh tebel gitu. Jadi yang sedang hingga tebal pakainya yang ini, teksturnya creamy dan betul-betul menutrisi sampai ke dalam-dalam serat rambut. Jadi kalau yang rambutnya bercabang, rusak, kering, ini bisa diperbaiki oleh Rich Cream Conditioner. Nah, ini juga kandungannya oke banget ya. Jadi dari protein keratin yang bisa bikin rambutnya kuat ya kan. Em, Dia benar-benar menutrisi rambut, bikin rambutnya shining, plus ada mango butter. Jadi mango butter itu tuh benar-benar menutrisi rambut gitu. Sampai ke lapisan-lapisan helaiannya itu dikunci kelembapannya supaya benar-benar lembab dan nggak patah dan nggak bercabang gitu. Jadi gabungan mango butter dan protein keratin inilah yang cocok buat kamu yang rambutnya sedang dan tebal. Klaimnya itu bisa mengurangi kerusakan rambut hingga 83% dari satu kali pemakaian doang. Ya, kondisi rambutnya jadi 6 kali lebih kuat, lebih baik, dan juga lebih tahan terhadap apa faktor eksternal tadi ya. Bisa gampang disisir, bisa menghilangkan kusut dan juga mencegah rambut bercabang. Dan 9 dari 10 orang yang coba bilang kondisi rambutnya jadi lebih baik ketika menggunakan conditioner ini. Ya, pakainya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi setelah sampoan, mulai dari tengah hingga ke ujung, diamin sebentar, lalu bilas hingga bersih. Oke, nah ini before afternya juga kita bisa lihat rambut setebal ini pun bisa lebih lembab lagi gitu. Nah, yang terakhir yang gak kalah pentingnya setelah tadi yang udah paling esensial yang kita pakai setiap hari gitu ya, shampoo dan conditioner, sekarang kita masuk ke treatment yang bisa kita jadikan tambahan juga untuk merawat rambut. Apa aja sih? Pertama adalah masker rambut untuk rambut kering dan rusak. Jadi kalau tadi pakai conditioner aja masih belum cukup untuk merawat rambut kita, untuk merawatnya, kita pakai kita pakai hair mask, oke? Kita pakai hair mask yang bertekstur creamy ini ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh, dari mulai batang hingga ke akar. Jadi sama tidak dipakai di kulit kepala ya teman-teman ya. Kandungannya sama seperti shampoo-nya, yaitu protein keratin yang memang menempel langsung banget pada area yang rusak. Jadi benar-benar langsung memperbaiki rambut kita yang rusak, ya kan? Dan juga kernel oil-nya yang benar-benar merawat kutikula yang tadinya pecah-pecah, tadinya cabang-cabang bisa menyatu lagi, bisa benar-benar sehat lagi, gitu. Klaimnya dari penggunaan Intense Repair Hair Mask itu bisa mengurangi kerusakan rambut hingga 86% dari satu kali pakai doang. 8 kali lebih mudah disisir, nggak kusut lagi. Dan rambut 7 kali lebih tahan terhadap kerusakan. Dan juga dia bisa mengurangi resiko rambut jadi bercabang. Jadi benar-benar intens banget juga ya, hasilnya tuh oke banget. Nah, cara pakainya, jadi setelah keramas, gak usah pakai conditioner kalau lagi pas jatahnya maskeran gitu ya. Jadi setelah keramas, aplikasikan pada rambut dari tengah ke ujung atau di area yang kering-kering dan rusak itu bener-bener pastiin itu tercoating ya dengan si maskernya ini. Diamin selama 5 menit doang. Gampang banget. Jadi cukup diamkan selama 5 menit lalu bilas sampai bersih. Nah, biar hasilnya optimal, gunain setiap
minggu sebagai bagian rutinitas kalau kita lagi mandi gitu. Seminggu sekali minimal, seminggu 2 kali boleh. Oke. Nah, ini bisa dilihat juga before afternya kelihatan banget lebih lembab ya rambutnya ketika pakai Intense Repair Hair Mask. Oke. Yang kedua adalah hair cream. Jadi hair cream untuk semua tipe rambut. Nah, namanya adalah CC Hair Beautifier Leave-In Spray. Aku aja tuh masih suka lupa gitu ya namanya ya. Tapi gampangnya tuh CC Hair Cream ya. Kita nyebutnya CC Hair Cream aja. Nah, hair cream ini tuh multiguna banget, multifungsi. Kandungannya yang kita sering dengar banget di skincare namanya adalah hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid itu kan memang ampuh banget ya, bikin apa menarik kelembapan dan stay di kulit kita gitu. Nah, sama kayak di rambut juga gitu. Jadi dengan kandungan hyaluronic acid itu benar-benar bisa melembabkan rambut. Jadi benar-benar kuat, terawat, dan mencegah yang namanya rambut bercabang. Dan ini cocok untuk semua jenis rambut dan ngasih kilau ekstra. Jadi rambutnya tuh bakal kelihatan kayak shining banget gitu loh ketika pakai si hair cream ini. Nah, kita bahas sedikit tentang hyaluronic acid. Seperti kita udah sering dengar, dia bisa membantu memberikan kelembapan, tapi nggak ngasih rasa berminyak. Itu bedanya ya. Jadi kalau hyaluronic acid tuh bikin lembab, tapi nggak bikin berminyak. Itu emang enaknya hyaluronic acid ya. Dan dia juga nggak bikin penumpukan residu di kulit kepala. Ingat dong kalau aku bilang wax atau silikon, itu kebanyakan tuh bisa bikin penumpukan gitu kan residu-residunya. Nah, kalau misalnya hyaluronic acid tuh enggak gitu. Jadi bikin rambutnya berkilau, lembut, terawat, mengurangi rambut yang kaku, mengurangi rambut yang kusut. Nah, klaimnya ada manfaatnya tuh 10 in one. Oke, diingetin ya. Pertama adalah bantu merawat rambut yang rusak, shine and freeze control. Jadi kalau yang rambutnya suka nge-freeze gitu ya, yang suka terbang-terbang itu dia jadi lebih mudah diatur dan dia jadi lebih shining gitu kan, lebih bener-bener apa berkilau gitu rambutnya. Bikin rambutnya tampak lembut dan halus. Bantu melindungi rambut yang diwarnai. Siapa di sini yang rajin warnain rambut ya, dia bisa melindungi warna rambutnya. Rambutnya jadi lebih mudah disisir, lebih kuat mencegah rambut bercabang. Heat protection, jadi heat protection tuh kalau yang suka nyatok hair dryer dilindungin dulu pakai ini sebelum hair dryer atau sebelum nyatok. Dan juga bikin hair stylingnya tuh tampak lebih bervolume dan lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya nge-styling rambut tuh jadi lebih bagus gitu hasilnya. Dan wanginya itu long lasting banget. Jadi kan ada fragrance yang digunakan ya, ada fragrance-nya di dalam kandungannya kan. Nah, fragrance-nya ini tuh bisa tahan hingga 24 jam. Jadi rambut kita tuh wangi terus gitu. Oke? Dan Notes ini satu-satunya produk di duologi yang mengandung silikon. Oke, tadi kan aku bilang silikon free ya semuanya ya. Tapi di dalam duologi yang hair cream ini ya, CC Hair Beautifier Leave-In Spray itu mengandung silikon, yaitu 1% doang, 1% doang. Jadi kecil banget ya, amodimeticon. Nah, kenapa ada di hair creamnya ini ada dimeticon atau ada silikon? Karena untuk manfaat nomor 2, 4, dan 8 teman-teman. Untuk supaya rambutnya nggak statis terbang-terbang, supaya ngelindungin coloring rambut, supaya heat protection melapisi dari panas itu butuh pelapis kan. Nah, pelapisnya itu kita menggunakan amodimeticon. Jadi khusus di produk ini itu yang nggak ada klaim silikon free. Yang lainnya itu silikon free. Oke. Cara pakainya, pompa 2 sampai 4 kali ke tangan atau langsung ke rambut. Tapi karena ini krim, menurut aku ke tangan aja dulu ya supaya nggak terkonsentrasi ke satu area gitu ya. Jadi karena ini krim bukan spray kayak air gitu bukan. Jadi bentuknya benar-benar krim. Jadi disemprot dulu ke tangan ya, lalu oleskan secara merata dari tengah hingga ujung rambut. Nggak perlu dibilas. Dan digunakannya bisa juga dalam keadaan basah. Jadi habis sampoan, habis selesai semuanya sebelum kita hair dryer rambut misalnya, itu bisa dipakai ini dulu gitu.
Jadi pakai ini dulu baru hair dryer rambut baru styling rambut gitu. Dalam keadaan kering boleh nggak kayak boleh juga gitu. Tapi lebih baik kalau kita styling, kalau kita hair dryer dipakainya sebelum. Pas lagi basah-basah kita pakai ini. Oke, ya itu aja teman-teman. Nggak kerasa ini udah apa 1 jam lewat sedikit nih aku jadinya cukup panjang ya penjelasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga semuanya excited juga sama seperti aku, se-excited itu dengan adanya duologi dan aku masih setia sampai sampai hari ini mau order lagi nih duologi ya. Jadi bagi yang belum nyoba, aku harap setelah ini jadi pengen nyoba ya. Sekarang kita masuk ke Q&A dulu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau tanya. Oke, aku cek chatnya dulu ya. Rambutku ketombean Kak Patmi. Rambutku ketombean kering rontok parah. Kemarin udah order shampoo yang ketombe cuman belum datang. Jadi untuk masalah tadi yang mana dulu yang mesti dibenerin Kakak? Yang paling concern dulu Kak. Kira-kira yang paling butuh dibenahi pertama apa nih? Apa rontoknya yang parah banget atau ketombenya yang makin gatal dan mengganggu banget gitu. Kalau kering aku yakin kalau kita pakai conditioner itu akan ngebantu dengan sendirinya akan ngebantu dengan sendirinya dengan pakai duologi conditionernya juga gitu ya atau apa hair creamnya atau juga hair masknya. Tapi antara ketombean atau rontok yang paling mengganggu saat ini yang mana dulu. Jadi itu difokusin gitu. Kalau ketombenya udah ganggu banget, udah gatal banget, mending ketombenya dulu. Tapi kalau rontoknya nih yang betul-betul apa namanya, udah sampai rambutnya menipis dan udah mengkhawatirkan banget ya better rontoknya dulu gitu. Pas banget samponya habis kan, jadi jangan lupa beli ya. Kak, biasanya di kepala suka ada jerawat. Itu bisa, ini bener banget, Kak Deni. Itu iya. Jadi kayak tadi aku bilang, jerawat di kepala itu karena em, apa namanya sumbatan dari minyak, dari minyak, dari residu-residu yang kita pakai ke rambut. Misalnya kita pakai gel atau apa, nah itu dia jadi kayak menyumbat dan jadinya jerawat gitu. Makanya kandungan salicylic acidnya yang ada di anti-flek itu berguna banget untuk membuka sumbatan itu. Jadi dieksfoliasi supaya sumbatannya itu bisa terbuka dan sumbatannya bisa bisa hilang gitu ya. Thank you Mbak Ilna. Nah, Amodimeticon itu lebih lighter gitu. Turunan silikon yang lebih ringan. Thank you Mbak Ilna. Dan cuma 1%-nya itu tuh kecil banget kalau di dunia ingredient. Oke, langsung order duologi. Oke, suka banget ada duologi di Oriflame. Aku juga dan banyak banget inovasi-inovasinya yang keren banget di duologi juga yang hopefully nantinya akan tambah banyak juga di Indonesia dan makin populer ya duologi ya. Dibantu kepopulerannya dengan teman-teman semua. Aku yakin sih teman-teman bisa suka kayak aku juga ya. Karena emang produknya sebagus itu. Jadi aku encourage teman-teman untuk use seperti biasa use ya. Jadi tahu sendiri apa gimana dampaknya ke kita. Lalu share, jangan lupa share ke ke banyak orang ya kan. Kalau kita lagi pertemuan apa sambil kita mau mau apa namanya prospek gitu kan. Itu kita cerita pengalaman kita pakai pakai duologi gitu ya. Apa yang kita ceritain itu tuh otomatis kalau kita pakai passion tuh pasti akan nyampainya akan beda gitu. Nah, kalau misalnya dengan sharing itu lama-lama akan word of mouth ya kan banyak yang mau coba, banyak yang penasaran. Aku yakin produknya akan membuktikan dirinya sendiri gitu. Nanti baliknya lagi kan bisa rekrut teman-temannya jadi lebih banyak gitu. Jadi jangan lupa you share invite-nya ya teman-teman ya. Kita mulai dari shampoo ini. Oke? Semangat teman-teman. Kayaknya udah nggak ada lagi yang nanya. Nanti kalau misalnya ada yang masih mau ada yang tanya, bisa ke Instagram seperti biasa ya. Oke? Thank you semuanya. Nanti akan aku kirim ya, seperti biasa di regionnya masing-masing. Oke? Materinya. Bye-bye.